dari pihak tim Densus. Saya bertujuan di sini untuk menggeledah. Yang memang punya rencana untuk mengganggu jalan pesta demokrasi tersebut. Kalau yang saya bacakan diduga apa? Terduga teroris. Disebutnya teroris. Yang di Sukoharjo yang punya senjata api, bahan-bahan peledak, nah itu yang memang mereka mau ekstrim melakukan penggagalan pemilu. Berkaitan dengan pemilu 2024, Densus melihat tidak ada pergerakan yang signifikan. Ada. Kamis 25 Januari 2024, Densus 88 Anti Teror mengamankan sebanyak 10 orang terduga pelaku teroris di wilayah Solo Raya yang meliputi Kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan juga Karanganyar. 3 hari setelahnya, Densus kembali mengamankan 2 orang yang merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya. Sejumlah pihak mengindikasikan bahwa masifnya dugaan aksi terorisme ini juga berkaitan dengan semakin dekatnya pemilihan umum atau pemilu 2024. Benarkah? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Saya berada di salah satu desa di Karanganyar dan akan berbincang langsung dengan keluarga dari salah satu terduga teroris yang pada hari Kamis kemarin, pada tanggal 25 Januari 2024 ini sempat ditahan atau ditangkap oleh pihak polisi. Kita temukan faktanya. Saya saat ini berada di sebelah istri dari salah satu terduga teroris yang beberapa waktu lalu ini sempat diamankan oleh pihak Densus 88 di wilayah Solo Raya dengan inisial A, dan istri bernama Eka. Ini adalah nama samaran karena saya harus melindungi privasi dari narasumber saya saat ini. Selamat siang Mbak Eka. Ya, selamat siang. Mbak Eka, terima kasih sudah menerima tim fakta di Ya. rumah. Ya. Kondisi dan kabar Mbak Eka serta keluarga saat ini gimana Mbak? Ya, alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Terutama ibu bapak juga semuanya sehat, anak-anak juga sehat, semua keluarga dekat sehat. Ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya, sekalipun kemarin di tanggal 25 Januari tepatnya di hari Kamis tentunya itu jadi hari yang nggak terduga buat Mbak Eka dan juga keluarga. Saya ingin tahu Mbak, di hari Kamis itu sebenarnya kejadian suami Mas A ini kemudian harus dibawa oleh pihak kepolisian, oleh Densus 88. Ini awal mulanya seperti apa? Awal mula pas waktu pagi ya seperti biasa, ya bilang saya ke toko gitu, saya ke toko dulu ya gitu. Iya, saya udah. Terus habis itu menjelang zuhur itu ada yang gedor-gedor pintu. Izin ke toko tadi jam berapa? Jam biasanya berangkatnya mesti jam 8-an. Jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi ini sebenarnya masih ada interaksi dengan Mbak Eka ya? Izin mau tadi ke toko gitu. Dan itu sih saya ingat suaranya karena itu kakak saya itu. Kakak saya, Mbak buka gitu, bentar saya masih di kamar mandi gitu. Ternyata ada tamu gitu, saya buka, akhirnya tim dari saya kurang tahu sebenarnya siapa mereka. Setelah mereka masuk menjelaskan, ya saya terkaget karena saya juga ya kondisi masih pemulihan istilahnya gitu. Ada apa Pak gitu, ini saya dari pihak tim Densus ya sudah memberitahukan saya petugas ini dan sebagainya, sudah mengamankan suami bapak gitu ya. Setelah itu langsung saya
kaget ya, terus langsung down hati saya itu, karena tadi memang perginya ke toko gitu kan. Dijelaskan, saya bertujuan di sini untuk menggeledah rumah bapaknya, saya amankan, boleh minta izin gitu. Dan saya didampingi sama polisi wanita, juga ada polisi laki-laki, dan beberapa perangkat desa, Pak RT, Pak RW, sama Pak Bayan atau Kadus. Itu minta izin sama saya. Akhirnya ya digeledah. Kira-kira? Sekitar di atas 5 orang lah. Di atas 5 orang? Iya. Setelah itu digeledah? Setelah digeledah, yang disita ada tenda camping keluarga. Tenda camping? Iya, sama selimutnya. Sebentar, izin Mbak Eka, maaf saya potong. Artinya setelah polisi tersebut berbicara ke Mbak Eka ya, kalau Mas A ini sudah diamankan, Iya. itu Mas A nggak balik ke rumah lagi ya? Mereka tidak datang ke sini tanpa suami berarti, tanpa Mas A di sini? Iya, sudah diamankan. Saya juga bertanya, apakah saya nggak dikasih kesempatan bicara sama orangnya gitu. Tidak Bu, ini masih saya amankan gitu. Nanti Ibu ada kesempatan dari petugas untuk bisa berhubungan sama suami gitu, maksudnya dikasih bisa telepon atau yang lainnya gitu. Ya gitu. Setelah itu artinya bagian rumah mana dulu yang digeledah? Terutama sih ya semua yang ada di rumah, misalkan ya itu karena berkas-berkasnya suami itu semuanya rata-rata kebutuhan toko ya. Kebutuhan toko itu ikut di apa saja gitu. Terus tanya laptop juga, kan ada satu laptop di lemari, tapi itu memang laptop untuk kasir toko gitu. Itu baru beli juga Pak untuk laptop kasir toko, semua memang barang-barang di rumah kebutuhan toko gitu. Terus kamar saya, ini kamar bapak suaminya di mana? Di sini gitu. Terus ini kamar siapa? Anak. Udah itu penggeledahannya, semua yang di rumah dilihat-lihat. Oke, masuk ke semua ruangan di rumah Mbak Eka. Tadi sempat disebutkan juga kalau yang pertama diambil, yang sempat diambil dan diamankan ini adalah tenda gitu ya. Iya. Apalagi setelah itu Mbak? Selimut untuk tidur di dalam tenda itu. Oke. Terus ada HP jadul, tapi nggak dipakai. HP jadul itu punya siapa? Itu kayaknya bapak beli, tapi nggak dipakai. Saya pernah bilang ini HP dipakai tidak ya gitu. Ya udah saya beresin gitu. Nah ini punya siapa Mbak katanya? Ini bapak yang beli. Dulu ngomongnya karena nggak dipakai apa buat ibu aja gitu. Ya. HP masih pencetan tombol. Gitu. Itu yang dibawa. Saya nggak tahu juga Pak, itu juga saya yang bersihkan, maksudnya saya yang beresin gitu. Gitu. Ada nggak barang yang mungkin mau diambil oleh pihak kepolisian tapi nggak diperbolehkan atau dilarang sama Mbak Eka? Nggak jadi dibawa akhirnya? Ada ya, barang yang tidak jadi dibawa itu adalah satu set peralatan untuk idul kurban, satu set alat pemotong hewan kurban gitu. Pisau ini? Ya, pisau. Sudah dilihat dan sudah saya jelaskan juga, itu inventaris masjid gitu, karena suami saya itu sebagai ketua takmir, inventarisnya dititipkan di sini, diamankan di sini. Itu hampir saja mau dibawa, tapi karena di dalam rumah juga ada beberapa perangkat desa mengasih tahu memang benar itu punya masjid Pak gitu. Nah, masjid yang itu dipakai setiap tahun gitu. Akhirnya ya sudah, berarti nggak jadi dikembalikan lagi gitu. Oke. Jadi hanya ada satu pisau itu tadi yang kemudian nggak jadi diambil, itu pun karena kalau menurut Mbak Eka sendiri perangkat masjid itu ya, alat-alat untuk penyembelihan di masjid. Nah, pada saat dikabari kalau ternyata Mas A ini sudah diamankan, apalagi didatangi oleh sekian banyak polisi, kalau tadi disebutkan oleh Mbak Eka ini lebih dari 5 kepolisian, apa yang dirasakan atau dipikirkan Mbak Eka pada saat itu? Saya langsung terbengong dan terkejut gitu loh, karena nggak pernah mengalami seperti itu gitu ya Mbak. Ada apa gitu, ada apa terus kayak gitu, ya kayak gitulah. Karena ya melihat suami saya dari semenjak saya menikah, suami saya itu ya lurus-lurus aja gitu Mbak. Ya seperti yang dituduhkan.
gitu, wewenangnya polisi menuduh dari segi hal apa, itu mereka yang tahu. Kalau yang saya tatap muka setiap hari hidup dua, bahkan tetangga-tetangga atau saudara-saudaranya yang lebih mengenal beliau, ya kayak gitu. Orangnya tuh nggak pernah, ya sama sekali nggak ada masalah sama orang, berarti kayak gitu. Itu aja sih, saya kayak, iya Bu, ya sabar. Nah, ada juga kasus seperti ini, memang kadang istrinya tuh nggak tahu apa-apa gitu, sampai pingsan gitu. Iya Pak, saya jujur nggak tahu, pernah tahu apa-apa. Jadi menurut keluarga ini memang apa yang dituduhkan ke Mas A ini sama sekali nggak pernah dilihat oleh keluarga ya, termasuk oleh Mbak Eka sendiri sebagai istrinya. Iya. Perilaku dan mungkin keseharian dari Mas A ini sehari-hari nggak ada yang mencurigakan ya Mbak? Iya, betul. Kepribadiannya ya seperti orang normal, seperti halnya biasa. Aktivitas sehari-harinya apa sih Mbak? Karena dia itu pedagang ya. Hanya berdagang saja? Berdagang aja. Dan kesehariannya mengurus masjid, itu aja. Sebagai pengurus masjid? Iya, jadi takmir. Selesai dia misalkan selesai ngurus toko, ya nanti sisanya untuk ngurus masjid gitu. Mas A ini ditangkapnya pada saat di luar rumah? Iya, betul. Ada nggak barang-barang yang digeledah, diambil juga oleh pihak kepolisian dan Mbak Eka ini tahu gitu, artinya barangnya keseharian mungkin dipakai dan ikut disita juga? Iya, yang di bawah setiap kerja tas yang dipakai untuk kerja, tas itu isinya nota belanja semua, terus sama uang untuk pulakan, warna tas selempang itu loh Mbak, itu yang di bawah, itu mungkin juga yang diamankan sama pihak. Jadi mereka betul-betul tahu isinya tas dari Mas A ini. Iya. Ada yang mungkin ditandatangani oleh Mbak Eka setelah mungkin proses dari penggeledahan, penangkapan dari suami sendiri? Kemarin saya sudah menandatangani karena ada petugas kemarin datang memberitahukan surat namanya ini nanti Ibu ya dibaca sama, akhirnya silahkan Ibu tanda tangan di sini gitu. Ya. Isinya apa Mbak Eka? Isinya ya pemberitahuan atas tindaknya itu, kayak ikut seperti halnya tuduhan terorisme itu Mbak. Yang itu. dibaca atau yang diketahui Mbak Eka? Apa isinya yang, itu. Apa yang disampaikan pihak kepolisian sehingga Mas A ini harus ditangkap pada saat itu? Yang disampaikan apa? Ikut kelompok seperti itu. Kelompok apa? Kelompok yang diduga seperti teroris. Terafiliasi. Ya kayak gitu. Yang selama ini Ibu nggak tahu katanya itu. Iya Pak. Gitu. Ya Ibu sabar ya, doakan dari sini gitu. Terakhir komunikasi dengan suami berarti kapan Mbak Eka? Kemarin pas petugasnya datang sekalian ngasih surat. Oh kemarin, satu hari sebelum kita wawancara ini ya? Okay. Ya itu sana video call dari petugasnya sana yang sih. Oke. Apa yang sempat disampaikan? Yang disampaikan ya pertama tanya kabar ya, pertama kali itu, terus karena beliau itu punya tanggungan ngurus toko dan punya karyawan juga gitu loh Mbak. Jadi semuanya dilimpahkan dengan saya tanpa ada kabar atau sama sekali, jadi saya juga ya sangat bingung gitu loh. Yaitu waktu kita bicara itu hanya menjelaskan baiknya ini yang belum saya ketahui toko ini apa aja. Jadi gitu. semuanya dititipkan ke Mbak Eka ya? Iya, urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan gitu. Yang saya selebihnya karena masih banyak saya nggak tahu, ya udah waktunya cukup untuk tanya-tanya tentang toko atau misalkan ada yang belum saya tahu gitu, misalkan kayak ada nota yang belum terbayar kah atau apa gitu. Udah, terus habis itu sudah ya, ini sudah dibatasi waktunya gitu. Ada pesan mungkin yang disampaikan oleh suami ke mungkin Mbak Eka atau ke anak-anak atas kejadian penangkapan itu sendiri, Mbak? Ya, selama pas dikasih waktu video call itu cuman bilang sabar aja ya, doakan gitu, anak-anak juga dijaga, sudah itu aja. Proses setelahnya sempat diinformasikan apa? Atau mungkin tahapan pemeriksaannya sudah sampai mana, hasilnya bagaimana, sudah ada informasi? Katanya masih masa pendidikan. Dari pas
Tempat tugasnya kan ngomong paling enggak itu masa penyidikan sampai 2 mingguan, itu kalau lancar. Kalau ada kendala suatu yang lain bisa tambah waktu gitu, misal 3 pekan gitu. Setelah itu baru nanti ke tingkat atas Mbak, kalau sudah clear semua gitu. Baik Kak, makasih banyak sudah mau Ya. berbagi kisahnya sama saya. Kita harapkan semoga cepat selesai permasalahan dan semua ini bisa dilalui dengan baik, Mbak Eka sekeluarga ya. Kita harapkan yang terbaik semuanya. Makasih banyak sekali lagi Mbak Eka. Kita temukan fakta selanjutnya. Tuduhan yang Ibu baca atau mungkin Ibu dengar langsung dari polisi itu apa sih Bu? Bapak ini dikira apa? Kalau yang saya baca kan Diduga apa? terduga teroris. Tim Fakta kali ini sudah sampai di Desa Mojo, Kota Surakarta, pemirsa, dan akan mengarah ke salah satu rumah yang ditinggali oleh satu orang yang beberapa hari lalu ini sudah diamankan oleh Densus 88 karena diduga terlibat oleh jaringan terorisme. Kita akan tanya oleh warga ya, di mana sebenarnya rumah dari M ini dan seperti apa sebenarnya kesehariannya. Kita akan temukan. Assalamualaikum, Pak. Maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Ganggu sebentar ya Pak ya. Mungkin saya mau nanya-nanya dulu. Warga sini Pak yang informasinya kemarin sempat diamankan ya sama Densus itu kenal Bapak? Nggak kenal. Ke Pak. Oh, Pak. Iya. Tapi sempat dengar ya kalau diamankan sama pihak kepolisian. Ya dengar. Rumahnya ada kayak dekat-dekat ya dengar. Tapi nggak tahu. Oh, nggak Tapi tahu, nggak kan tahu kau itu kerja di kapannya pabrik. itu. Oh, itu kan subuh di masjid. Terus akhirnya sampai dicari sampai siang kok nggak ada. Gitu. Yang bersangkutan ini informasinya ketua RT setempat ya Pak ya? Betul ya? Iya. Oke. Berarti Bapak Ibu ini kenal deket ya sama beliau ya? Iya, Tetangga ya deket. dekat. Tetangga. Gimana sih Pak sehari-harinya Pak? Biasa. Ada yang mencurigakan? Nggak ada. Rumahnya Itu terbuka. rumahnya terbuka kok. Sering tapi interaksi sama warga ya? Ya sering tiap biasa. hari. Tiap hari. Ada di rumah terus itu. Sehari-harinya apa sih Pak? Pak? Jualan jas di kelitian itu loh. Jadi itu ya di rumah. Di rumah. Kalau masjid ya masjid di sini tuh. Masjid Al-Fatihah. Jadi bukan yang menyendiri atau Oh, mungkin enggak. ikut. Enggak. Tapi sempat dengar nggak beliau ini mungkin ikut kelompok atau Enggak. jaringan Oh, organisasi? Enggak ada. Orang Enggak. itu Sama ada. sekali Enggak, ya? enggak, Enggak. enggak. Enggak dengar atau rumah itu, Mbak. Ya udah, saya mau nanya itu Makanya aja sama itu mau kok ditangkap kaget. Kok katanya tuh Warga nggak itu nyangka? penculikan. Iya. Nggak ada yang tahu di warga. Ibu juga nggak nyangka kalau lihat sehari-hariannya Pak bisa ketangkap atau diamankan polisi? Nggak nyangka Bu? Ya nggak nyangka orang-orang ini bagus kayak gitu. Kalau kayak gitu kan pasti disuruh jadi RT nggak mau toh. Oh ya terbuka. Kalau kayak gitu tuh biasanya kan nggak terbuka toh. Iya, iya. Ini Mbak, rumahnya yang mana sih? Yang Yang biru, warna ya. biru. Ya, wes, ya udah. Makasih banyak Ya, ya Bapak saya- Ibu ya. ya. Oke, saya dapat informasi dari warga pemirsa kalau menurut mereka tuduhan yang kemudian ini dituduhkan kepada M ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat sehari-hari karena M ini terkenal dekat dengan warga, kemudian juga seorang RT yang sehari-harinya tidak ada kegiatan yang mencurigakan. Nah, informasinya rumahnya adalah yang catnya warna biru berada di sebelah kiri depan saya ini ya. Kita akan coba lihat lebih dekat. Apakah kemudian ini ada warga atau keluarga yang bisa kita mintai keterangan? Karena begini, kalau berdasarkan keterangan warga tadi, dilihat dari sisi depan ini bisa diindikasikan bahwa ini betul rumah pelaku begitu ya, terduga pelaku karena informasinya memang pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya ini adalah menjual barang-barang aksesoris elektronik begitu. Kita akan coba. Bu, punten Bu siapa ini tadi? Saya ini kan ditugaskan juga untuk intinya ditargetkan untuk cari rumahnya.
intinya itu tuh. Jadi saya kan tadi sesuai yang Ibu arahkan, nanya warga aja. Nah, saya sepakati juga sama tim kayaknya boleh saya minta izin untuk nanya warga sekitar ya Bu ya. Nah, sebenarnya saya itu tadi intinya saya fokus ke suami saya dulu, mendoakan beliau. Nah, beliau tidak bersalah. Soalnya kan begini, warga pun itu kronologinya itu juga tidak tahu. Gitu, nggak ada yang lihat ya? Tidak ada yang lihat kecuali tahunya. Malah sebagian juga ada mobilnya, terus tahunya itu sudah pada pulang. Pada kesini, ini kita kira itu bagi pembagian sembako ditaruhkan di Pak RT bilang gitu. Ya Allah, pada nangis semua tetangga itu ibu ini. Karena semua pada nggak nyangka. Nggak nyangka. Saya tadi lihat warga juga kan menunjukkan rumah banyak yang tahu rumah Bapak, tapi juga ngomongnya Bapak ini RT. Ngomong yang baik-baik semuanya. Iya seperti itu. Bayang aja, maksudnya warga aja kayak gitu, apalagi Ibu sebagai istrinya dan juga keluarga pasti kaget. Iya. Kalau sampai Bapak kena tuduhan-tuduhan gitu, Ibu yakin 100% Bapak nggak? Saya yakin tak. Lah nggak ada interaksi yang kayak gimana dan warga pun kalau saya belum ini saya jalan, ya beliau sama bapak-bapak ini tadi duduk di sini. Dan jadi ya nggak ada apa ya, kalau misalnya kita ngomong itu kan nggak kegiatannya mencurigakan atau lain sebagainya. Kegiatannya Bapak ini apa aja? Bergabung organisasi atau tidak? Enggak, insya Allah enggak ada. Nah, itu saya bilang namanya ini, ya maaf saya sampai bilang ya Allah nggak bisa dituduhkan seperti itu. Saya juga bilang sama kemarin waktu kesini dari beliau itu saya bilang, nah suami saya itu kecil kayak gitu loh Pak, tuduhkan seperti itu, hubungannya itu kemana? Bapak Ibu sempat bilang itu ke polisi? Saya terus terang kemarin waktu datang, alhamdulillah saya itu dikuatkan sama Allah, bisa menemui orang segitu banyaknya, padahal kondisi saya itu kan lemah jantung, yang kedua itu tensi tinggi, anak saya yang kepikiran sama tetangga teman-teman, ya Allah Umi itu gimana nanti? Kondisinya gini. Alhamdulillah semua itu pertolongan Allah, doa dari teman-teman saya bisa menghadapi mereka yang segitu banyaknya dengan kuat. Alhamdulillah kuat, tidak sampai gemeteran kuat. Tuduhan yang Ibu baca atau mungkin Ibu dengar langsung dari polisi itu apa sih Bu? Bapak ini dikira apa? Kalau yang saya baca kan diduga apa? Teroris. Disebutnya teroris. Jaringannya mungkin disebutkan juga. Karena kemarin CI apa? CI. Saya enggak, mereka bicara itu kan saya anggap saya dengar loh, soalnya saya enggak paham juga mengenai itu gitu loh. Ya saya namanya kita kan ya butuh siraman rohani juga, jadi kita kan juga ya ngaji di mana ya mesti ada pengajian, wajar seperti itu. Semoga bisa secepatnya komunikasi sama Bapak juga. Amin. Ya ini saya juga nunggu. Pakai Iya Bu ya. Maaf saya yang ganggu waktunya. Iya, tadi kami mencoba mewawancarai istri dari M yang juga salah satu dari terduga jaringan teroris yang sempat ditangkap beberapa waktu lalu, dan memang shock, kemudian juga ia masih fokus untuk memberikan support kepada suaminya. Selama 4 Pak. hari terus? 4 hari, enggak 4 hari itu enggak ada, pokoknya ya sebelum 4 hari. Pak Ento sini. Bapak ini pulang dari masjid bareng sama dari masjid? Iya, nggak bareng, cuman ada jarak, Bapak depan, Pak Muji belakang. Bapak ini rumahnya di sini. Nah, bisa. Jadi Bapak ini masuk duluan. Ditangkapnya di mana? Ditangkapnya di sini, Pak? Bapak ini nggak lihat. Di sini sudah banyak orang. Oke, saya mau tahu aja Pak. Bapak lihat ya waktu penangkapan dari Pak Udah Muji? lihat saya tahu-tahu sudah banyak orang di sini. Udah banyak orang di mana? Di sini. Oh di sini. Posisi Bapak waktu itu di mana? Di sana. Di bawah. Masjid yang katanya sholat subuh itu di mana? Masjid itu nggak ada itu. Oh di depan sini. Iya. Berarti seharusnya Pak Muji lewat sini, Iya. terus baru ditangkapnya di sini ya.
Jadi Bapak lihatnya dari arah rumahnya Bapak ya? Saya tidak lihat, saya pas sudah ada banyak orang. Iya, maksudnya lihat rame-ramenya tuh Iya. dari arah rumahnya Pak Yanto terus datang ke sini. Iya. Oke. Jam berapa itu Pak Yanto? Saya kira ya jam 4:30. 4:30 subuh ya? Ya. Oke. Yang di sini nih kondisi dia Pak Yanto? Saya nggak lihat pun. Sama sekali nggak lihat? Nggak ada. Ada berapa anggota polisi? Kira-kira Ya, Pak? kurang lebih 7. 7 ya? Warga juga rame di sini Pak? Nggak ada. Jadi ramenya tuh cuma rame polisi aja? Iya. Jadi cuma lihat apa namanya dikerubungin sama polisi gitu ya. Oke deh kalau gitu. Makasih Pak Ya. Yanto. Ya itu saksi tadi yang sempat melihat ya bahwa M ini didatangi oleh kurang lebih 7 anggota kepolisian sekitar kurang lebih pukul 4:30 subuh begitu. Informasinya memang itu terjadi setelah M ini sholat subuh di masjid yang kemudian ini mengarah kembali ke rumahnya. Kita temukan fakta lainnya. Yang memang punya rencana untuk mengganggu jalan pesta demokrasi tersebut. Berkaitan dengan penangkapan 12 orang terduga teroris di Solo Raya, kami akan langsung menanyakan bagaimana pengembangannya bersama dengan juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar. Selamat siang, Bang Aswin, apa kabar? Selamat siang, Mbak Tiara. Alhamdulillah sehat. Bang, untuk penangkapan 12 orang kemarin di Solo Raya ya, Kota Solo dan juga sekitarnya. Sejauh ini temuan dari Densus 88 seperti apa Bang Aswin? Mereka ini adalah kelompok yang tergabung di dalam yang kita sebut namanya Koordimah Timur ya, regional Solo, yang selama ini berfungsi sebagai divisi pengamanan dan membantu para pelarian, begitu ya. Nah, jadi ada yang sebagai korwilnya, kemudian ada yang sebagai toliah atau orang yang menyembunyikannya, gitu ya. Ada juga yang bertugas sebagai bendahara dan sekretaris. Jadi dari 12 orang ini variasi perannya di dalam struktur Jamaah Islamiyah itu beragam, tapi keseluruhannya merupakan kelompok yang tergabung atau yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah untuk Koordimah Timur regional Solo. Bang, itu kan mungkin ada jumlah-jumlahnya ya. Barangkali Bang Aswin ada data yang lebih detail begitu untuk semacam di Sukoharjo ini kan ada 5 orang, perannya apa saja? Apakah ada data itu Bang Aswin? Ada. Juga Tentu kita memiliki semuanya ya, detail sekali data yang kita miliki, tapi akan saya rangkumkan saja ya. Pada dasarnya kegiatan pertama itu kita menangkap 10 orang. Ya, 10 orang itu yang mungkin dalam pemberitaan awal saya juga baca di running text itu ada di beberapa media yang mengutip dari Humas Polri. 10 yang pertama itu semua berada di wilayah Solo Raya ya. Kemudian ada pengembangan 1 bergeser ke arah Boyolali, kemudian ada penambahan 1 lagi dari pengembangan tersebut yang terakhir ditangkap di Magetan. Jadi totalnya 12. Ya, 11 yang di Jawa Tengah, 1 di Jawa Timur. Posisi tertinggi dari yang sempat diamankan itu tadi kalau sempat saya dengar berarti di level sekretaris dari organisasi terlarang atau JI itu sendiri? Ada koordinatornya, koordinator Koordimah Timurnya juga. Oh, oke. Ya, kita mungkin agak susah kalau membayangkan dengan struktur organisasi yang biasa kita ikuti di tengah-tengah masyarakat, karena nama-namanya juga agak sedikit berbeda dengan yang kita pahami. Mereka punya istilah-istilah sendiri itu, Mbak Tiara. Bang Aswin, kalau berbicara mengenai aksi yang mungkin mengancam keamanan
sekitar ya, keamanan masyarakat. Ini apa yang sudah dilakukan oleh mereka, ke-12 orang ini Bang Aswin? Jadi kalau ke-12 orang ini memang pada dasarnya adalah anggota ya dalam struktur Jamaah Islamiyah. Nah, ada peran mereka memang dalam mengelola aset ya, tanda kutip, yang merupakan aset mereka itu bukan hanya aset dalam arti ekonomi, tapi juga ada pergeseran senjata, pemindahan bahan peledak dan sebagainya. Kita tidak bisa membiarkan atau tidak bisa mendiamkan setiap peningkatan eskalasi ancaman sedikit pun terhadap gangguan keamanan, apalagi di menjelang pemilu. Tentu kita harus melakukan tindakan yang di dalam undang-undang diamanatkan untuk melakukan preemptive strike. Ya, ketika kita melihat eskalasi itu berubah, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan. Artinya memang belum pernah ada aksi terorisme yang kemudian ini dilakukan oleh ke-12 orang tersebut, tetapi rencana itu sudah ada ya, sudah tersusun ya Bang Aswin ya? Kita nggak bisa bicara orang ini, orang yang 12 ini, kita bicara adalah jaringannya. Gitu. Jadi dengan jaringannya juga sudah ditetapkan sebagai setara, tentu siapapun yang berafiliasi, apalagi dalam posisi struktural dalam organisasinya, tentu berisiko berhadapan dengan penegakan hukum seperti itu. Yang lebih sering adalah bahwa yang mereka ini yang mengelola saja, misalnya yang mengelola, pelakunya adalah yang lain. Sebagaimana mungkin kita ingat serangan bom bunuh diri di Astana Anyar Bandung tahun lalu, kan sebetulnya banyak orang di belakangnya yang membantu, ada yang menyiapkan, ada yang menginformasikan dan seterusnya seperti itu. Jadi ini kan penyidikannya memang dalam satu jaringan gitu. Untuk pimpinannya Bang Aswin, mereka 12 orang ini di bawah pimpinan siapa sebenarnya? Hampir sama semua ya posisi mereka Mbak ya. Masih kepada pimpinan JI yang lama, yang saudara PW itu. Sementara ini ada saudara P, ya saudara P itu merupakan anggota atau koordinator yang kita sebut koordinator maklubin atau koordinator toliah. Koordinator toliah itu koordinator pengamanan para pelarian tadi itu. Kalau kita melihat dari apa yang tadi disebutkan, salah satunya adalah posisi lumayan tinggi seperti bendahara, kemudian juga sekretaris. Ini apakah tidak sebelumnya sudah terlacak oleh pihak Densus setelah sekian lama ini setelah pembubaran dari kelompok JI itu sendiri, Bang Aswin? Itu kan sebuah rangkaian proses penyidikan yang panjang investigasinya. Jadi posisi itu juga sering tidak permanen. Jadi posisi yang ditempati oleh yang bersangkutan sebagai bendahara sekarang belum tentu merupakan bendahara pada waktu periode sebelumnya. Sehingga kita melihat ini proses ini kan berganti terus. Keberadaan mereka ini terindikasi oleh apa Bang? Karena begini, banyak juga pihak yang kemudian ini menyebutkan bahwa ini karena sudah dekat pemilu 2024 begitu ya, sehingga ada ancaman-ancaman dari aksi serangan teroris tersebut ini muncul kembali begitu. Nah, kalau Densus sendiri melihat ini bagaimana? Jadi kita tidak bekerja berdasarkan event-event tertentu seperti itu cara kerjanya. Jadi Densus itu mengamati atau memonitor terjadinya perubahan eskalasi ancaman dari kelompok-kelompok atau jaringan teroris itu. Nah, dari situ maka akan dilakukan penindakan. Apakah itu akan menjelang pemilu, apakah itu akan menjelang event apapun gitu ya, itu tidak ada kaitan langsung. Bisa saja dalam sebuah periode di mana sebenarnya tidak ada event-event seperti ini. Sejauh ini berkaitan dengan pemilu 2024, Densus melihat tidak ada pergerakan yang signifikan berbau dengan aksi terorisme ini sendiri ya, Bang Aswin? Ada. Beberapa bulan yang lalu kita ada beberapa orang, masih banyak ya, yang kita sebut kelompok AO. Ya, kelompok AO ini di bulan Desember lalu tuh kita amankan sekitar 51 orang tersebar dari Jakarta, Jawa Barat, kemudian Sulawesi juga ada, yang memang punya rencana untuk mengganggu jalannya
pesta demokrasi tersebut, bukan hanya pelaksanaannya, pencoblosan ataupun pemungutan suaranya, tetapi juga kepada aparat atau petugas pelaksananya. Itu ada informasi seperti itu waktu itu. Kemudian kita lakukan tindakan untuk menangkap beberapa orang, dan setelah itu kita lihat eskalasi tadi terkendali lagi oleh Densus 88. Sejak tahun 2024 artinya temuan dari Densus tadi yang terakhir yang tadi sempat disebutkan oleh Bang Aswin ya, tidak ada lagi peningkatan ataupun juga gerakan yang signifikan yang kemudian ini sudah mulai muncul setidaknya indikasinya mendekati pemilu 2024 ini. Tidak, sementara ini belum ya. Termasuk yang 12 orang ini ya Bang, artinya mereka tidak ada sama sekali keterangan yang mungkin didapatkan oleh Densus, adanya indikasi mengarah ke setidaknya serangan atau membuat keonaran menuju Pilpres 2024 itu Bang Aswin. Ya, investigasi kan sedang berjalan ya, sedang berjalan intensif. Meskipun pada saat penangkapan itu alasan penangkapannya atau keterlibatan yang kita sangkakan kepada mereka adalah keterlibatan di dalam kelompok Kolimah Timur, regional Solo, jaringan jamaah Islamiyah. Baik, Bang Aswin, terima kasih. Cukup ya atas penjelasannya, Bang Aswin. Kita harap ada temuan-temuan lain ya yang kemudian ini cukup meresahkan warga begitu berkaitan dengan pergerakan-pergerakan terorisme. Kita harapkan sama-sama, Bang Aswin. Terima kasih banyak atas waktu. Mereka langsung melakukan konsolidasi internal dan menunjuk pimpinan baru. Kenapa ini tidak bisa kita putus? Karena kita langsung saja Pak berbicara mengenai kemarin 12 orang telah diamankan ya di Solo Raya oleh Densus 88 anti teror ini. Saya ingin tahu mereka 12 orang ini siapa sebenarnya? Nah, terkait pertanyaan tentang 12 ini siapa? Data yang masuk sementara ini adalah mereka ini bagian dari jejaring JI, Jamaah Islamiyah. Kita tahu bahwa JI ini adalah sebuah kelompok yang sangat lama yang sudah berada di Indonesia sejak tahun 1995. Dan dalam fase yang begitu lama itu, mereka bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Ada beberapa yang kemudian menyingkir, menyempal dari organisasi utama, lalu mendirikan sendiri namanya Jamaah Ansarud Daulah. Ada yang kemudian tetap bertahan dengan JI, tetapi menggunakan pola-pola baru. Cara merekrutnya baru, cara pendidikan kadernya baru, cara beroperasiannya baru. Berbeda dengan metodologi yang mereka pakai di awal-awal reformasi. Berbicara mengenai data, kalau misalnya ini sudah dibubarkan sejak lama, Pak Ridwan, apakah Densus ini juga bisa melacak sebenarnya pergerakan-pergerakan mereka sejak awal? Artinya begini, mengapa mungkin mereka yang berada di posisi paling tinggi, setidaknya mungkin bendahara, sekretaris, ini kan seharusnya sudah bisa terdeteksi sejak awal. Tapi kenapa sekarang? Para Wijayanto itu ditangkap tahun 2019. Tetapi begitu para ditangkap, ternyata JI-nya nggak hancur, JI nggak rusak. Kenapa? Karena dalam sistem mereka, begitu ada pimpinan tertangkap, mereka langsung melakukan konsolidasi internal dan menunjuk pimpinan baru. Kenapa? Ini tidak bisa kita putus, karena kuncinya di ideologi. Dan hari ini di Indonesia belum ada satupun undang-undang yang bisa melarang ideologi seseorang. Sehingga kita tidak bisa memidanakan orang hanya karena pikirannya, itu loh. Pak Ridwan, di akhir 2023 ini kan kalau tidak salah di bulan November, Oktober, ini kan juga ada penangkapan di wilayah Solo Raya ya. Nah, yang kemudian ini ditemukan hasilnya adalah untuk menggagalkan pemilu memang pada saat itu. Ini saling berkaitankah dengan yang kemarin 12 itu? Ya, begini. Jadi JAD dan JI ini berkaitannya pada ideologi yang sama, bahwa mereka ingin sistem Pancasila ini diganti. Mereka kemudian mengubah strategi, JI menjadi lebih soft,
dia lebih pada pengkaderan, lebih pada perekrutan orang. Sementara yang ekstrim yang pro ISIS, yang JAD tadi yang ditangkap lebih awal itu, yang di Sukoharjo, yang punya senjata api, yang punya bahan-bahan peledak. Nah itu yang memang mereka mau ekstrim, melakukan penggagalan pemilu dengan misalnya melakukan pengeboman dan seterusnya. Gitu. Bedanya di situ. Tapi kalau mereka kemarin tidak diamankan, apa yang akan dilakukan untuk yang pemilu 2024 ini? Kita belum tahu karena kita masih menunggu kan investigasi dari Densus. Kita juga tidak boleh jump to conclusion, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan soal apa yang akan mereka lakukan terkait dengan 14 Februari, apa yang akan mereka, aksi apa yang akan mereka lakukan, itu saya kira nanti menunggu teman-teman di Densus 88 karena sedang berjalan investigasi. Sebagian besar warga, bahkan keluarga dari terduga pelaku teroris yang diamankan oleh Densus 88 anti teror tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka kenal baik sehari-harinya harus diamankan dengan dugaan teroris. Tenaga ahli utama bidang keamanan KSP menyebutkan bahwa 12 orang yang telah ditangkap kemarin ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah orang yang juga sudah ditangkap oleh pihak Densus 88 pada akhir tahun 2023 dengan dugaan penggagalan pemilu 2024. Sementara itu, juru bicara Densus 88 menyebutkan bahwa ancaman teroris menjelang event-event besar seperti salah satunya adalah pemilu 2024 ini memang patut untuk diwaspadai. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.